والسلامة والعافية من كل بلية لأولاد صالحين وبنات صالحات من أهل الولاية والاستقامة والقرامة في الدين والدنيا والآخرة وعلوم اللدنية ولحسن الخاتمة بلا إله إلا الله كل ذلك مع اللطف والعافية الهدينية ولكل نية صالحة وعلى كل ما نوى به أسلافنا الصالحون وأجدادنا الصالحون بسر النبي وبسر علي النبي وبسر وبحق كرامة سورة الفاتحة لمعلم هذا الكتاب وجميع مشايخنا ومعلمين عنا ووالدينا لمن له حق علينا وعليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnu abdillah. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala ila yaumil qiyamah wa ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim adada ma'alimallahu ta'ala wa zinata ma'alimallahu ta'ala wa mil'a ma'alimallahu ta'ala. Rabbi zidni ilma wa wasi'li bi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan bid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syaraf wa ala kulli hal bi rahmatika ya jawad ya karim ya arhamar rahimin. Syai'in wa khasiat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan ini kita bisa kembali berkumpul berijtima di majelis ilmu dan zikir yang penuh rahmat dan barakah ini. Kita berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadikan semua dosa dan kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas baik itu dosa besar maupun dosa kecil, terlihat, tersembunyi, kita ketahui maupun tidak kita ketahui dunia dan akhirat. Tidak ketinggalan kedua orang tua kita, guru-guru kita, ahli rumah, keluarga, kerabat, jiran, tetangga kita, kawan-kawan kita, orang-orang yang cinta dan berbuat baik dengan kita, orang-orang yang ada hak dengan kita, dan seluruh anak cucu keturunan kita ya Rabb, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat. Dan kita berharap besar kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita ini benar-benar menjadikan ditetapkannya oleh Allah bahwa semua kita memiliki anak cucu keturunan laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihat min ahlil wilayah wal istiqamah wal karamah fid dini wa dunya wal akhirah, panjang umur dalam kesehatan dan keafiatan yang sempurna dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya serta mahabbah li ibadillahi salihin. Kullu dzalika ma'al lutuf wal afiyah bihaqqin nabi wa alin nabi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan baginda junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para dzurriat, para pengikut beliau tabi'in ila yaumiddin.
Syi'in wa khasiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam rukun mandi. Setelah kita berbicara sebab-sebab yang mewajibkan mandi, semalam ada 5 yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Nah, kenapa kalau kita bahira? Ini ada orang-orang Yahudi pernah datang ke hadapan Rasul bertanya, wahai Muhammad, belum beriman lah, ini mencocokkan mungkin lawan kitab-kitab samawi yang diketahuinya. Wahai Muhammad, kenapa ajaran engkau bilanya bahira hanya berbasuh, kada mandi? Bakami, kencing, biabi cuma dibasuh, tidak mandi. Takantur kada juga, ada berbasuhan malah makruh itu. Jadi meninggalkan yang makruh berpahala. Jadi kita punya bakantor. Nah, alhamdulillah nih kawan innalillah. Kenapa? Lalu kita bersikap kada membasuh ke kantor itu berpahala. 5 kali meribut pian bakantor, 5 kali dapat pahala. Selama pian kada nak berbasuh, amunnya berbasuh berarti tercirit gitu. Jadi makruh dibasuh malah kantut ini. Dan coba umat Nabi, ketika tak kantut saja setelahnya diberi Tuhan pahala, maka 1 diganjar 10. Amun yang masuk angin makan gumbili, racap ini kantut, meracap juga berpahala selama ini mengetahui dengan ilmu bahwa makruh dibasuh. Makanya kita ada 2 menit orang tak kantut berbasuh, wajar kawan itu dibasuh kan itu kantut pina memaripit nah itu. Ada data ciritnya tidak perlu dibasuh. Nah ini tadi pertanyaan sahabat, pertanyaan orang Yahudi. Karena ujar Nabi, kalau orang itu biabi kada disuruh mandi, karena itu hanya mengeluarkan ampas dari makanan. Bahasa kedokteran toksin, racun dari makanan, hanya itu yang dikeluarkannya, makanya hanya wajib dibasuh. Demikian pula kencing itu hanya mengeluarkan ampas sisa dari minuman toksin, makanya cuma wajib dibasuh. Tetapi ketika keluar air mani, ketika orang itu keluar air mani, ujar Nabi, wajib dibasuh. Karena apa? Karena seluruh rambut, seluruh tulang, seluruh apapun yang berbentuk di tubuh manusia itu mengeluarkan semua dari air mani itu. Makanya kenikmatannya ini pun berbeda sekujur tubuh. Nah makanya wajib mandi. Nah sip Muhammad tadinya bujur di pian. Jadi ketika orang itu keluar air mani, itu memang jar Nabi samian bulu-bulu ini mengeluarkan itu, semua sel di tubuhnya mengeluarkan air mani itu. Makanya wajib mandi. Subhanallah. Apalagi ampun maaf, orang nang laki bini ini melakukan hubungan. Makanya ada satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin tamatta'a tsumma ightasala." Tidak ada seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya. Nah, summa kalimatnya kada disuruh agama juga, habis berhubungan langsung mandi. Malah itu bisa membuat penyakit. Kenapa? Karena belum kembali kepada fungsinya, kepada terminal selnya. Jadi istirahatkan dia dulu. Makanya kalimatnya summa, baru mandi. Nah jadi laki-laki yang punya istri yang punya laki berhubungan biar Nabi summa ightasala, kemudian mandi. Nah nang bini mandi, nang laki mandi. Nah ya rukun mandinya nih ada kita bicarakan. Apa yang terjadi? Illa khalaqallahu bikulli qatratin, kecuali Allah akan jadikan setiap titisan air yang di tubuhnya. Ini besawar mandi. Berapa titisan air itu nang jatuh? Tak turu minhu
guguran. Ya kalau toh makin lama kira-kira ini makin banyak ini gugurannya. Tak turu minhu, apa yang terjadi yang Allah ciptakan dari tetisan air ketika mandi karena melakukan hubungan suami istri ini? Sab'ina malakan, 70 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Setiap tetes mengandung 70 malaikat, maka 70 malaikat ini terus memintakan ampun sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan kiamat itu? Di hari kiamat, termasuk kubur adalah hari kiamat. Karena ini barjahun min barajihil akhirah. Datang 70 malaikat, ini satu titis saja, jangan dipersulit pertanyaan mungkar nangkir lah. Datang di timbangan kayaknya jangan diberatakan kejahatannya lah, ampuni aja. Pokoknya kayaknya menerima catatan, ya Rab, simbahkan tangan kirinya kayaknya ampuni aja, hendak mengambil tangan kiri karena dosanya supaya ini mengambil tangan kanan. Ketika ini berada di timbangan, ketika ini dihisap, ya Rab ampuni aja, jangan persulit hisapnya. Ketika berada di atas siratal mustaqim, sampai kapan? Sampai masuk ke dalam surga. 70 malaikat ini akan memintakan ampun. Lawan siapa? Lawan orang yang berhubungan suami istri, kemudian suami istri ini mandi. Betapa dahsyatnya pahala mandi junub. Nggak ada kawin nih, kasihan deh lo. Subhanallah, ayub ya. Jadi pian ini, kada tapi banyak beristighfar ini, baik banyakin yang itu aja. Ini jangan nanti, subhanallah, luar biasa. Dan ini setiap titisannya. Kalau di dalam tubuh kita ini, di luar tubuh kita ini ketika mandi terdapat 100 tetes, berarti 100 kali 70. Bayangkan. Nah, siapa yang memberi pahala ini yo? Saling istri memberi pahala kepada kita, kita suami pun memberi pahala kepada istri. Makanya jangan bakalahian laki bini. Nah, hendak bakalahi di kalambu aja. Kurang lebih aja kita lawan bini ini. Bini kayak itu juga, ini pesan agama nih, lawan laki. Maklum lah ini, ya Allah, kada kau salah pandai nang bini 3 bulan sariknya aja. Ada pintar nang laki ini. Ada usia nang kayak ini. Atau laki salah nang bini, tanggalnya, jamnya, tempatnya, kan kau membuang gari gitar aja karena itu. Ya Allah, pakai pak ketika dia kena berhadapan dengan Allah, maka Tuhan menyediakan surga seluas langit dan bumi ini. Wal afina aninnas, yang senang memberi maaf kepada manusia. Kenapa Tuhan menjadikan itu sebagai hadiah untuk orang-orang yang senang memaafkan manusia dengan surga seluas langit dan bumi? Karena kehidupan kita ini kadang pernah terlepas dari orang yang berbuat salah lawan kita pun demikian. Jadi kadang pernah kita ini bertamu orang yang ada salah lawan kita. Apalagi di rumah tangga. Ini nang bini dia rancak mau Allah aja. Nang bini nih. Kadangnya kawan nang kehendak kita. Kita seorang gin menuruti kehendak kita gin kada mampu. Apalagi di luar dari kita. Padahal si kita ini berhak untuk menyiksa diri, membahagiakan diri. Berhak dari kita ini. Amun orang lain belum tentu mampu. Contoh, orang lain hendak membunuh kita, betapa ini dulu kan negara maulah parang. Ada tuntung sabulan nih hendak landep pak. Mendataikan negara pulang, belum lagi macetnya ini. Di mana? Nah di sebelah silan itu jembatan rusak. Belum lagi nih. Kan negaranya pulang, mulai kandangan 30 kilo nih masuk ke dalam. Mencari panitikannya pandai besi umang lawasnya, mengintai nelingah pulang, begitu pulang hendak menimpas pulang belum tentu kana ketimpas orang bisa pun tahu. Tetapi amun kita hendak menyiksa menyakiti diri kita, cukup ambil pisau tusukkan di parut selesai. Artinya
kebahagiaan dan penderitaan ini kita yang menciptakan. Orang lain tidak mampu untuk memberi kebahagiaan dan penderitaan. Kecuali kita membuka pintu, welcome, silakan masuk, ciptaan penderitaan orang lain untuk kita. Hanya kita menderita. Namun kadang-kadang kita buka pintunya, biar aja mengatuk itu, tetap kita tidak akan pernah terperdaya, terganggu. Mudahan selamatan kita berataan. Berapa sudah bubuan pian ini nang mandi ya pahalanya, insyaallah. Kali aja pian saminggu hampir 10 kali, berarti siang malam kemarin itu. Ayo ini mandi aja. Dan ini malaikat, kadang mungkin malaikat ini ditolak Tuhan permohonan ampunnya untuk kita. Subhanallah. Allah kasih ampian jadi pengajian kita nih. Mudah mendapat rahmatnya Allah. Jadi kita inilah, masya Allah. Kayak apa caranya kita ini nah di rumah ini menjadikan rumah ini baiti jannati. Makanya nikmat orang mencintai itu, ya, nikmat orang mencintai itu akan bahagia. Coba lihat ya, bila pian nih lawan si Fulan jatuh cinta, bertamu aja, kada ingat lagi lawan hutak, lapang, pikiran kusut, pikiran tepulilit, hilang seketika karena memandang orang yang kita cintai. Nah ini bapak dah cinta lawan guru, lalu lalang guru kada dapat tahunya, bahkan kada ada lalu respon untuk kebahagiaan, berarti cintanya itu omong kosong. Itulah kenapa Tuhan selalu menjanjikan kul in kuntum tuhibbunallah, tidak Allah yang cinta. Karena ketika kita mencintai Allah, ingat saja lawan Allah, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi yang bahagia itu bukan yang dicintai, kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang mencintai. Dan salamatan kita beratahan. Ada kalau pian nih cinta benar lawan tukang urut, cinta benar, hanya melihat lawang tukang urut bebukaan sigar udah pian. Itu karena cinta. Belum tak dengar wahin lagi tukang urutnya. Dan ini lawan bini kada ada bahagia lalu malah najar bedanya anak masuk ke rumah kada kaparundaan pulang. Nyata benar itu lawan kada cinta lawan bini. Kayak itu jua bini bilang saben hari tiada hari tanpa mamai, ketahuan benar bini nah itu pada cinta. Amun Nabi Ibrahim itu ganti aja Ismailnya kena aku bapasan pelatar kada kau dinaiki pelatar minta berusok bener ya. Mudahan dapat rahmatnya Allah. Sinu khasiat rahimakumullah. Kita masuk ke dalam rukun mandi. Isa udahlah mak. Rukun mandi. Satu niat. Nah, niat. Meletakkan niat ini waktu mula-mula membasuh satu suku dari anggota badan. Jadi kadang mutlak di kepala, di mana suku atau sudut badan kita. Contoh, ini tangan kanan, misalnya, ambil gayung, di dalam gayung ini banyu, orang suci lagi menyucikan, kubu aja, kubu kayak itu. Nah di situ pasti berbetulan bahwa kita ini nawaitul gusla lirapil hadasil akbar an jamil badali pardan lillahi ta'ala. Selesai. Ini nopo udah jadi pulang 5 imbir udah. Dan jadi dibatiskah di manakah? Nah sisanya nang itu kada perlu niatan lagi. Makanya pian itu berasihi dahulu nang membatalkan wudu. Contoh nang kayak mohon maaf lubang burit. Contoh nang di hadapan berasihi dahulu berasihi. Nah himba berniat tadi nang bang ubui tadi nah himba bang ubui tadi kan sudah masuk niat nih mandi haid kah, mandi nipas kah, mandi janabat kah, sudah masuk dan niat
di dalam situ. Nah, hanya bersihi sabun aja lagi. Ini sudah masuk dalam niat. Jadi kayaknya imbah tuntung itu kita merasa bersih hadapan dan belakang, hanya kita berwudu. Nah, nawaitu doa sunatan lil guslil wajib misalnya. Saya aku berwudu sunat karena mandi wajib. Nah, lillahi ta'ala berwudu. Nah, sampai akan menjaga batis tuntung. Nah, ini akan membuat kita ini bercahaya batang tubuh. Kada perlu lagi ini menyiram karena tadi sudah berniat. Kita mandi aja lagi ini. Nah, mandi aja lagi ini. Kanan berdahulu, hanya kiri. Kada perlu lagi ini calok mencalok. Selama kita kada takamih, kita kada takantor, wudu kita itu kada batal. Nah, pemulaan mangubui ini tadi itu misalnya menghadap kiblat dulu. Nah, jadi rukun yang pertama dari anggota badan niat. Nah, ini rukun pertama, niatnya seperti sahajaku merangkatkan hadas besar seluruh tubuh fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Atau lapasnya nih. Lapas niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Nah, yang kedua, menyampaikan air ke seluruh anggota badan, rambut dan celah-celah lubang anggota. Nah, jadi rambut, celah-celah lubang. Nah, ini telinga. Nah, ini. Makanya ada satu pendapat ini harus masuk akan namun kada iritasi lubang telinganya karena dialirkan. Nah, cuman anehnya lah ilmu datang di mana kan bila kamu masukkan banyu telinga memancing supaya keluar lawan banyu pulang. Jadi kita ini amun hendak masukkan tarus duit memancingnya itu lawan duit juga sama aja. Ini hendak masukkan duit tapi kada ada suah memancing-mancing lawan duit. Hendak keluar pian yang hendak memancing orang narkoba nih supaya dia keluar di sarangnya lawan orang narkoba juga suruh telepon ngerancak menukarkah orang narkoba satu mata keluar. Amun lawan polisinya kupral pulang takutannya kenapa menuju batis menembak bisa tak kepala. Nah, kayak ini hidup nih. Nah, kita nih kenapa bini kada lebih baik lawan kita. Kadang-kadang kita nih kada lebih baik juga lawan bini. Jadi wajar aja. Nambahi lagi jar bini situ. Dan dapat rahmat Allah. Nah, jadi sampaikan. Nah, makanya apa sunat-sunat wudu semalam sama aja juga. Jadi kita berniat tadi. Nah, ini kita berasi jadi kenapa Pak jangan wudu dulu. Nah, supaya bujur-bujur kita yakin lubang-lubang atau celah-celah anggota tubuh kita ini sudah bersih. Nah, hanya kita merasa ini sudah bersih, sudah basah, sudah sampai, hanya berwudu. Nah, masukkan banyu ke dalam hidung. Kita masuk aja sudah nih bagian dari mandi. Hanya berkubuy. Nah, tambahan kalau ada anggota najis ainiyah yang tiada suci dengan sekali basuh maka wajib menghilangkan lebih dahulu. Ini misalnya apakah najis ainiyah najis nang bebenda lain hukumnya. Nah, kada hilang. Nah, ini wajib dibersihkan dahulu sebelum mandi. Apa misalnya tajejak tahi laki misalnya laki behira di mana bisa tajejak contoh itu ada masuk akal. Napakah tajejak tahi kucing misalnya di Gelawang di presiden mau di sini sayangnya ini tapai baras baik dimakan misalnya muak kucing ini makan baras kucing muak di Gelawang di presiden tapai baras maka mandi balum lagi. Nah, itu kan najis ainiyah ngeranya itu barasihi dulu itu sebelum mandi. Malah tadi Pak ada lagi paham aja mungkinlah dua aja rukun mandi ini niat menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Dua aja niat. Jadi kada tahu 4 sabun, sikat gigi, gayung.
Kalau enggak nanti tis pangulo rukun mandi berapa toh aja gayung, sabun, sikat mandi, udu, bungol berarti pangulo ini bebini hendak rukun mandi. Maka bilanya kada tahu ini, kada tahu, kada sah mandi wajib, kada sah. Man shalla jahilan an kaifiyati shalah lam tasihha salatuhu. Banyak dalil-dalilnya. Ada nang asal mandi aja bang, harus tahu dulu rukunnya. Nang mana nang rukun, nang mana nang sunat, harus memahami. Karena pekerjaan nang berangkat tanpa ilmu pengetahuan, walaupun pas pekerjaan itu mardudatun la tuqbalu, ditolak kada diterima. Jadi untung kita mengaji ini lah, beilmu udah, beilmu ngaranya kita. Satu niat rukun mandi, dua menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Cuma caranya tadi secara ringkas, berniat dahulu di ujung batis kan. Nah, masuk udah niat mun bokubu itu nah kada mungkin ada sangkut kalau di hati, padahal ada kaitu gin. Sebenarnya niat ini bukan kata hati, tapi ulun kada mau kada perlu munyak-munyak gitu. Nah, begitu ayo lagi pian bakami ka dulu. Anak bihira ka dulu. Mau begitu ayo bersabun di hadapan di belakang. Nang sakira-kira amun terjapa ini batal wudu kita. Nah, begitu sudah kita anggap bersih, ayo kubak dulu bersih. Nah, hanya wudu kita, timbang wudu tuntung. Nah, hanya mandi, keluar dari kamar mandi langsung bacaan, makanya bacaan sesudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekalinya bini belum mandi, soalnya menarik pulang bini. Nah, kita jar sekali lagi nah supaya 70 malaikat. Nah, iya beting kaum mendengarnya. Mau hanyar kawin enggak ada apa-apa. Mau nangkai sirapang angin, nok ini ada pilurunya rikas. Ini ada lagi satu riwayat lah, ditarik bini ayo. Amunnya sanggup saja, karena ada hadis Nabi lagi. Satu riwayat ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'mini, tidak ada seorang mukmin, bukan ayyul mu'mini, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, idza jama'a ahlahu, apabila mengumpuli suami atau istrinya. Nah, ini mengumpuli, apa yang terjadi? Basata, menghantarkan sabuuna alfa malakin janahahu, 70.000 malaikat menghantarkan sayapnya lawan laki bini yang berhubungan ini. Jadi di atas sayap malaikat, masya Allah. Malaikat kadangnya sauratnya Jepang sayap ini. Malaikat ini menghantarkan sayapnya diantaranya lawan siapa? Lawan orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena ridwan bima yasna'u, ujar malaikat, aku paling senang perbuatan umat Nabi ini ketika tulak menuntut ilmu. Aku akan membiarkan tapak kakinya, sandalnya ini menyentuh tanah. Dia harus menyentuh sayap-sayap punang mulia. Harum ini, dan dia terbang ke dalam surga. Asar-asar kita ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya orang yang meninggal dalam menuntut ilmu mati syahid. Luar biasa ya. Cuma bila ilmu nak kayak ini nak kulir tulak, tapi pun maulitan di langit banganga tulak, bukan kada bagus kada. Bagaimana benar nih mau undang bilang 5.000 maulah catatan citakan undangan, tapi pengajian kayak ini memadahan kakawan tuh ya kulir, apalagi membawai. Coba, masya Allah, mudah dapat rahmatnya Allah kita. Kita kembali kepada hadis Nabi tadi, 70.000 malaikat ya. Berarti orang yang berkumpul laki bini ini nah di atas sayapnya malaikat 70.000 malaikat. Kalau menuntut ilmu saikong malaikat tidak. Harap berkumpul laki bini lihat 70.000 malaikat. Dan watan zilur rahmat, ujar Nabi, turun rahmat laki bini.
Masya Allah. Dikira pian turun rahmat ini melihat Ka'bah di Masjidil Haram aja lah. Kada ketika berhubungan laki bini, nah halal maksudnya kan, untungnya bini pian ini terima kasih benar. Kenapa? Menjadikan batu loncatan kita masuk ke dalam surga. Ini bini. Kenapa jarulun jadi menjadi batu loncatan masuk kita ke dalam surga gara-gara bini? Karena ujar Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nang dikeluarkan kemaluan kalian itu hukumnya sedekah. Kenapa jar sahabat jadi sedekah ya Rasulullah? Bukankah apabila keluar kada kalah nang halal jar Nabi, jina hukumnya? Ayo, kan sedekah, sedangkan sedekah ini tarpau bala, tarpau maitatasu, macam-macam dalilnya minta sedekah jar Nabi. Nah, amun kita bersedekah terus, orang penyedekah ini apa ya? Ahli surga. Dan yang ketiga, andai kata kita berjina, kayak hukum jina, amunnya kita ini belakian atau bebinian, hukumnya dirajam. Amunnya kada bujangan, dicambuk. Ya kalau toh dicambuk, berarti kita lawan bini ini memberi kita surga karena kita dalam keadaan beribadah. Siapa tahu gara-gara ini kita dimasukkan Tuhan ke dalam surga. Nang nyata surga dunia dulu. Anda kegampangan. Bini ampun urusannya. Belum lagi bini ini memberi kita pahala 70 kali lipat ketimbang kayak Hasan kata sing binian. Ayo. Orang nih Hasan 70 rakaat sembahyang, kita serakaat aja witir, manang kita nang begini. Karena sholatul mutajawiz afdalu min sab'ina rakaatan minal asar. Bayangkan dia. Ini hanya saikong, bayangkan 4. 70 kali 4. Subhanallah. Bini nih, terima kasih benar kita lawan bini. Ulun ingat arwah abah, aku jar abah terima kasih benar rumah kami lawan ikam nih. Napa jar rumah aku nang berterima kasih, kenapa gerai ikam nih gan kayak itu. Ujar abah ulun nih arwah, ya Allah mama ulun masih hidup, boleh ditanyakan di rantau di simpang Ampira Kulor rumah Seden. Kadang nang ada sepupunya masih hidup jar, tapi sepupunya di mana? Ini kada. Ini abu ulun masih hidup, mamu ulun masih hidup. Pertanyakan aja kalau kisah ini, karena jer abu ulun jakanya ikam saulun kada hendak tersiksa hidup pune. Berapa banyak orang yang mati gara-gara tersiksa karena cintanya ditolak walau dukun bertindak. Terima kasih benar. Nah inilah lakian jakanya kau hidup terus nang ini. Bini kasihan, bini mai. Kamu dibandingkan pian datang di mana bini ini pengangguran kan ada pengangguran sama sekali. Pian pasangi aja CCTV di rumah tahu kayak pegawaian bini. Ada nang kada mai waktunya bini ini. Kita bisa begawi aja di parundaan becatur soalnya. Boleh ke rumah rajaki kita jar belum sampai menyai. Nyata emang becatur nih tuh. Habis bensin salitar. Ini ada orangnya di sini nek. Bepada kalinya guring di bawah pohon satang harian, mengaruh bini makam di rumah. La ilaha illallah. Nah ini 70 ribu malaikat menghantarkan sayapnya. Innal mu'mina idza jama'ah lahu basata sab'una alfa manakin janahahu wa tanzilur rahmah. Summa fa'idza tasala, apabila mandi, lain pulang nih nang riwayat nang tadi, apabila mandian bang mbah nang berkumpul tadi laki bini tadi mandian, banallahu lahu bikulli qatratin baitan bil jannah, banallahu lahu bikulli qatratin baitan fil jannah. Allah bangunkan langsung otomatis setiap tetes air yang ada di tubuhnya ketika mandi janabat itu istana di dalam surga. Subhanallah. Ada kegampangan istana dia. Muajar banyak ngejar di dalam surga bisi rumah kayak apa kok siwakan bang. Ngalihnya kita di dunia nih jadiin hendak banyak bisi rumah.
Ya kalau toh amun Tuhan ini sudah membangunkan surga, di dalam surga mustahil mati kita suul khatimah. Amalannya kadang ngalih malah nyaman berhubungan dengan bini. Makanya lah kasih aja kita ambian pengajian lah. Nah lalu sunat mandi banyak di antaranya. Nah ini kita bicara sunat mandi. Walaupun di sini maksudnya banyak di sini, di antaranya napa? Nah 7 aja oleh pangarang. Nang 7 ini gini kita bicarakan amun tan kota gawe. Padahal banyak. Nah supaya napa? Supaya mandi kita ini mendatangkan cahaya. Apalagi Quran menyatakan waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap sesuatu itu dari air hidup. Walaupun kulla di sini ada semuanya. Ada semuanya. Buktinya di mana? Ada dari air diciptakan Tuhan hidup. Contohnya iblis. Iblis dari apa? Dari api. Jadi jangan juga kita terperdaya. Ini kula bid'atin dalalah, kula bid'atin dalalah. Jangan barataan. Ada pengecualian. Karena Allah ini maha kaya dari apapun yang kita pikirkan dengan logika, secendekiawan apapun, seprofesor apapun kita. Allah tidak bisa dilogikakan dengan makhluk yang tidak berdaya ini. Allahu Akbar. Itulah kenapa kita takbir, kita akan berkelana mi'raj, melintasi 7 petala langit dan sebagainya ketika kita takbiratul ihram untuk salat. Nah, kayak apa kayaknya sunat mandi ini? Nah, insya Allah ini kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Jadi rukun mandi tadi dua aja, satu niat, yang kedua apa? Nah, yang kedua meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Ada tertib kalau di sini. Nah, jadi suka-suka biar ada tertib. Hendak mulai ibu batis kah? Hendak mulai ketiak kah? Hendak mulai napakah? Ada tertibnya. Yang penting ada niat dan menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh. Itulah rukun dari mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummah Hasan. Assalamualaikum ya Ummah Husain. Assalamualaikum ya Ummah Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin ya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Assalamualaikum ya Ummah Fatimah. Assalamualaikum ya Ummah Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidah Aminah bintu Wahab. Assalamualaikum ya Aba Rasulillah. Assalamualaikum ya Sayyidana Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin ya Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya umat Muhammad fi masyariqil ardh wa magharibiha al-ahya'i minkum wal amwat wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Syekhana wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalimatu haqqin alaihi nahya wa alaihi namut wa alaihi nubatu insyaallah ta'ala minal aminin fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa ya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jarang ada anak diumumkan kah? Jangan ulun mau makan tuan rumahnya wajib, ini buatnya datang.